Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. yang berbagi ini, alhamdulillah kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan yaitu terkait progres pengembangan jaringan menggunakan ISP Starlink di pesantren teknologi Majapahit. Izin perkenalan, nama saya Muhammad Rifaldi Arif sebagai moderator. Dan di sini ada juga Mas Supati Akyat sebagai pengisi presentasi hari ini dan Mas Immanuel sebagai eh, support yang ada di kelompok ini. Oke, tak perlu waktu lama lagi kepada Mas Supardi Akyat, waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Muhammad Rivaldi, Mas Rivaldi atas waktu yang diberikan. Baik, saya Supardi Agiat ya. Saya di sini mewakili dari kelompok dua akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul pengembangan jaringan menggunakan ISP Starlink di pesantren teknologi Majapahit seperti itu. Oke, next slide. Ini. Sudah terlihat Mas? Aman? Ya, aman-aman. Oke, baik. Kenapa awalnya kita bahas latar belakang dulu ya, alasan kenapa kami kok memilih proyek seperti ini. Awalnya kami melihat perkembangan teknologi di era ini atau di zaman ini itu adalah sebuah hal atau sebuah force yang nggak bisa untuk dihindari seperti itu. Nah, maka beberapa industri, beberapa organisasi itu harus menyesuaikan diri. Bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk perkembangan, untuk efisiensi, untuk apa namanya, apa ya istilahnya ya, untuk membuat organisasinya makin berkembang seperti itu ya. Nah, di sini salah satu teknologi yang sangat-sangat dibutuhkan adalah teknologi jaringan, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti itu ya. Melihat dari kasus di 2019 dulu saat ada COVID dulu, bagaimana peran jaringan ini sangat-sangat vital terhadap keberlangsungan industri atau keberhasilan organisasi, khususnya di bidang pendidikan. Nah, oleh karena itu kami mengangkat proyek implementasi satelit, implementasi jaringan berbasis ISP Starlink seperti itu. Nah, kenapa kok Starlink yang dipilih? Karena Starlink ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah dengan teknologi low Earth orbitnya, LEO itu, jadi mereka mampu memberikan akses internet dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan latensi yang sangat rendah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah satelitnya Starlink itu tidak seperti infrastruktur konvensional, jaringan konvensional yang mengandalkan kabel seperti itu. Nah, karena dia tidak mengandalkan arsitektur atau infrastruktur konvensional, maka ia mampu menembus tempat-tempat yang pada umumnya tidak bisa dijangkau oleh akses internet konvensional seperti provider-provider konvensional seperti itu ya. Nah, dengan kelebihannya seperti itu, jelas apa namanya Starlink ini mampu untuk menekan atau mengurangi antara gap dari organisasi atau institusi pendidikan yang ada di kota-kota besar dengan yang ada di daerah-daerah terpencil atau di daerah-daerah tertinggal seperti itu. Kemudian yang tidak kalah juga adalah di dunia pendidikan, teknologi itu adalah sebuah keharusan seperti itu. Seperti yang kita sekarang lakukan, kita pendidikan jarak jauh tentu sangat sangat bergantung pada infrastruktur internet seperti itu. Dengan infrastruktur internet yang memadai, tentunya harapannya adalah kualitas dari pendidikan itu sendiri itu akan semakin berkembang seperti itu. Nah,
Itu adalah awalnya, itu dari latar belakangnya. Kemudian kenapa kok Starlink ini dipilih daripada provider-provider internet satelit yang lain mungkin gitu ya. Nah, Starlink sendiri itu adalah dari anak usaha dari SpaceX seperti itu ya. Dia memiliki teknologi satelit broadband dengan satelit low Earth orbit gitu yang memungkinkan data transmisi itu lebih cepat dibandingkan serat optik sekalipun gitu ya. Jadi dia mampu menjangkau wilayah-wilayah yang sangat sangat terpencil itu dengan waktu yang sangat singkat seperti itu. Dengan jumlah satelit yang lebih dari sekitar 3.000-an lebih, jadi Starlink itu mampu menyediakan konektivitas yang handal di daerah pedesaan seperti itu, khususnya di daerah lokasi pesantren yang akan kita jadikan proyek ini seperti itu. Nah, dengan teknologi yang demikian, tentu ini akan menjadi sangat-sangat menguntungkan gitu ya. Seperti itu. Kemudian next, Mas. Target capaian atau capaian yang mungkin ya lebih tepatnya adalah terpasangnya jaringan Starlink di seluruh area pesantren teknologi Majapahit itu ya. Jadi pesantren ini ada di Mojokerto, di Kabupaten Mojokerto gitu di sebuah desa gitu ya. Dan dengan Starlink ini seluruh area pesantren itu dapat tercover oleh jaringan internet seperti itu. Kemudian yang kedua adalah aksesibilitas internet meningkat dengan rata-rata kecepatan hingga 100 megabyte per second di seluruh area pesantren gitu. Mungkin rata-ratanya untuk koneksi itu 150 sampai 100 megabit per second, nanti bisa kita lihat di dokumentasi itu hasil dari analisa kita, kemudian dari hasil evaluasi, troubleshooting dan lain sebagainya ada di dokumentasi, nanti bisa kita bahas. Kemudian tersusunnya panduan teknis implementasi jaringan Starlink termasuk rincian biaya, prosedur pemasangan dan pengelolaan jaringan dalam bentuk dokumen gitu. Nanti ada juga kami tampilkan itu adalah ini eh, apa namanya teknis implementasi jaringan Starlink seperti itu. Mungkin teknisnya kurang ini ya, mungkin kalau dibilang eh, entah kurang sempurna atau bagaimana kita belum belum tahu juga ya, nanti kita baca bersama. Tapi yang jelas implementasi ini bisa kita kembangkan seiring dengan bagaimana kita melakukan monitoring dan juga melakukan analisa terhadap ibaratnya mungkin ini pilot project gitu ya. Kemudian akses sumber daya digital seperti e-book, jurnal dan online. Dan kelas online itu menjadi 100% peserta didik dapat menggunakan platform e-learning. Karena ini adalah pesantren yang berbasis teknologi, tentunya eh, apa namanya kegiatan belajar mengajarnya tidak bisa dilepaskan dari teknologi itu sendiri. Maka itu target kita adalah dengan akses 100% dari seluruh santri ataupun seluruh sivitas akademiknya itu mampu untuk mengakses apa materi-materi pembelajaran ataupun classroom ataupun tools-tools pembelajaran lainnya seperti itu. Oke, next, Mas. Oke, metodologi. Metodologi yang di sini kami gunakan itu dengan metodologi terstruktur. Jadi dimulai dari analisis, kemudian apa namanya analisis kebutuhan, kemudian desain topologi, kemudian eh, melakukan eh, instalasi, kemudian pengujian kinerja jaringan atau troubleshooting, kemudian yang terakhir pelatihan administrasi, kemudian monitoring seperti itu. Nah, setiap langkah-langkah ini dapat dijelaskan dengan yang pertama analisis kebutuhan. Kita melakukan semacam eh, diskusi dengan pemangku kepentingan untuk melakukan analisis kepentingan mulai dari jumlah user, kemudian jumlah eh, apa namanya infrastruktur teknologi yang ada, kemudian dari lokasi-lokasi eh, penting yang ada di eh, tempat tersebut gitu kita melakukan perkabelan kemudian jika kita analisa kemudian kita juga analisa karena Starlink ini kan tipe tier ya jadi kita subscribernya itu ada tier-tiernya
Nah, itu juga kita analisa kebutuhan kita ada di tier berapa supaya nanti jaringan yang disediakan itu juga optimal gitu. Kemudian kita melakukan desain untuk topologi. Untuk topologinya sendiri, desainnya kita menggunakan desain ini ya, desain hybrid. Jadi di situ adalah desain hybrid yang ada di sebelah kanan itu terdiri dari beberapa akses point, kemudian dikendalikan oleh central router yang ada di server seperti itu. Kemudian untuk ininya juga kita bagi menjadi beberapa subnet gitu ya untuk ini dari berbagai apa namanya itu dari berbagai divisi yang ada seperti itu. Kemudian kita memilih topologi ini dengan alasan yang pertama adalah dengan alasan skalabilitasnya. Jadi dengan penggunaan akses point yang ada di seperti yang ada di gambar itu memungkinkan jaringan ini untuk diperluas sebagaimana memungkinkan jaringan ini diperluas sebagaimana instansi itu berkembang seperti itu. Jadi semakin berkembang institusinya, jaringannya juga semakin bisa diperluas tanpa ada kendala yang signifikan seperti itu. Kemudian dengan topologi yang seperti ini, itu manajemennya terpusat ada di satu buah server yang mengelola jaringan seperti itu, termasuk pengaturan bandwidth, dan kontrol akses dan lain sebagainya itu juga ada di situ nanti di dokumentasi juga akan kami sampaikan bagaimana bentuk kontrol akses dan pengaturan yang lainnya yang ada di server itu sendiri. Kemudian mengurangi redundansi dengan topologi ini kita memisahkan jaringan itu berdasarkan fungsinya seperti ada di kantor, seperti ada di sekolah, seperti gangguan di area tertentu itu kita gampang untuk melakukan troubleshooting dan juga kita gampang untuk melakukan apa namanya eh, melakukan ini ya apa istilahnya menservis kemudian dan juga eh, yang lain, daerah yang lain itu tidak terpengaruh gitu ya. Kalau di area satu akses poinnya mati, yang area lain tetap tetap jalan seperti itu. Kemudian di sini kita juga menggunakan ini ya, apa namanya manageable switch. Jadi switch yang bisa di manage, artinya kalau ada error atau bagaimana kita langsung bisa mendeteksi dengan aplikasi yang ada di situ kita pakai. Di sini kita pakai Ruiji, Reisi, 5RG gitu ya. Kemudian ada beberapa access point pakai Ruiji juga. Kemudian yang jelas kita pakai ini ya untuk routernya kita pakai Mikrotik RB 1100A seperti itu. Selanjutnya Mas. Nah, ini jadi perkembangan atau alur perkembangan dari proyek yang sudah kita kerjakan. Yang pertama analisis kebutuhan, seperti yang saya sampaikan tadi, analisis kebutuhan ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan yang ringan dan ketersediaan perangkat seperti itu. Jadi ketersediaan hardware-nya itu sendiri, kemudian kebutuhannya itu seperti apa. Kemudian desain topologi seperti yang saya sampaikan tadi, dengan desain yang seperti itu, dengan segala kelebihannya, itu adalah desain yang dipilih dengan pertimbangan bahwasanya ini yang paling cocok ya, untuk diimplementasikan di kondisi di lapangan seperti itu. Kemudian instalasi perangkat. Nah, untuk instalasinya sendiri ini tidak ada kendala yang berarti seperti itu. Jadi setelah dipasang langsung bisa diuji coba dan koneksinya juga menunjukkan stabil gitu ya. Kemudian yang kedua troubleshooting. Jadi awal setelah kita lakukan instalasi itu kita troubleshooting dan ketemu beberapa masalah atau kendala ya. Kendala yang muncul itu adalah saat ini ya, saat mungkin saat cuaca seperti itu. Itu adalah kendala utamanya untuk saat ini. Kemudian pelatihan administrasi, jadi kita melakukan pelatihan administrasi juga kepada SDM yang ada di sini atau tenaga yang ada di sini untuk memanage apa namanya infrastruktur jaringan ini. Kemudian yang terakhir kita juga melakukan penyusunan panduan implementasi. Jadi kita menyusun panduan atau langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan, bagaimana eh,
detailnya seperti itu kita dokumentasikan seperti itu. Nah, dengan metodologi yang saya sampaikan tadi itu sebetulnya penyusunnya jadi lebih mudah karena setiap langkah-langkah itu sudah terdokumentasi seperti itu ya. Jadi tinggal mengumpulkan catatan-catatan dari langkah-langkah yang sudah dikerjakan sebelumnya seperti itu. Selanjutnya, Mas. Oke, jadi untuk total anggaran sekitar untuk kisaran semuanya itu sekitar 27 juta dengan rincian komponen yang ada di samping. Mungkin yang agak mahal itu adalah dari kit Starlink-nya sendiri karena mereka menggunakan ini ya proprietary teknologi seperti itu untuk apa namanya internet adapter saja itu harus dari Starlink gitu karena teknologinya proprietary seperti itu. Kita tidak. Jadi Starlink itu dari apa receivernya atau antena receivernya itu tidak menggunakan internet seperti itu. Jadi kalau kita mau mengimplementasikan di jaringan seperti ini, jadi kita harus menggunakan adapter untuk mengubah dari port proprietary Starlink ke internet seperti itu. Dan itu juga harganya tidak murah seperti itu ya. Kemudian router Mikrotik dan switch OIG kita pilih switch OIG itu ya karena tadi itu karena dia bisa manageable ya, bisa di manage dari manapun. Itu kemudian router Mikrotik ini juga cocok eh, instansi seperti ini karena teknologinya juga bagus dan untuk pengadaan ini cukup lumayan. Kemudian kabel internet dan aksesoris yang lainnya termasuk biaya langganan karena Starlink ini uh, langganannya menggunakan uh, apa bisnis seperti itu. Untuk kabelnya sendiri kami pilih kabel Ethernet yang Cat 6E. Kenapa tidak Cat 7 atau yang lain? Karena Cat 6E ini saya rasa cukup bagus dari segi performa dan juga dari segi apa namanya anggaran itu lebih efisien pakai pakai kabel Ethernet yang itu apa namanya Cat 6E itu seperti itu. Oke, selanjutnya Mas. Oke, kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari proyek kami yang dapat kami simpulkan adalah yang pertama, jaringan ini itu mampu meningkatkan pendidikan digital di pesantren ini itu dengan eh, dengan efek yang sangat-sangat atau dampak yang sangat-sangat luar biasa seperti itu ya. Dan kemudian eh, model ini bisa direplikasi untuk mengurangi kesenjangan digital di lembaga yang lainnya, gitu ya, dengan apa namanya dengan lingkungan yang sama, mungkin ya dengan profil lingkungan yang sama seperti itu. Kemudian harapannya ini dapat memberikan proyek ini dapat memberikan transformasi pendidikan yang signifikan, juga, signifikan seperti itu karena ini ibaratnya bisa menjadi percontohan bagaimana jaringan internet yang stabil dan handal itu dapat diimplementasikan dimanapun dengan biaya yang mungkin agak mahal di awal, tapi nanti return of investment-nya itu jauh lebih lebih besar seperti itu ya. Kemudian kemudian yang terakhir kita bahas soal dokumentasi. Selanjutnya, Mas. Oke, baik di sini adalah dokumentasi dari segi hardware-nya itu adalah susunan bagaimana kabelnya memang kurang rapi ya. Tapi nanti bisa dirapikan seperti itu. Kemudian yang bawah ini adalah berbagai speed test yang kami lakukan. Kami di sini menggunakan Okla gitu ya. Dari speed testnya itu di sini range-nya adalah antara 34 untuk kecepatan download 34, 40 sampai 100 itu dengan berbagai situasi gitu. Ada kita pakai apa namanya pakai VPN, berbagai VPN. Ini yang terakhir yang 34 itu kami menggunakan VPN-nya dari Cloudflare. Jadi kita pakai Warp itu, kita pakai Warp dengan kecepatan seperti itu dan
kondisinya juga berbagai macam kondisi. Kebetulan yang pakai VPN ini kita lakukan tesnya saat kondisinya sedang hujan deras, hujan petir, dan itu menghasilkan masih 34 lebih. Jadi untuk kecepatan internetnya cukup stabil. Untuk di hari yang cerah, itu kemungkinan bisa 100 megabit per second ya. Jadi Mbps-nya itu bisa sampai 110 eh, megabit per second gitu kalau kita melakukan download gitu. Untuk kecepatan uploadnya juga lumayan gitu ya untuk di eh, aksesnya seperti itu. Kemudian dari segi manajemennya yang ada di sebelah kanan itu adalah profil dari manajemen ini, adminnya dari project ini dengan topologinya bisa dilihat di situ ada beberapa device yang ada di situ. Kemudian kita juga bisa melihat kliennya siapa saja, kita bisa lihat topologinya, networknya, kita bisa melihat juga apakah ada router, sorry bukan router, ada eh, ini apa namanya akses point atau segalanya yang bermasalah seperti itu. Jadi bisa kita lihat dari manageable manageable hub-nya yang Ruiji itu, kemudian yang terakhir Mas. Ya, di sini yang sebelah kanan dulu ini adalah menu dari Winbox. Jadi ini adalah dari ini ya panel operating sistemnya Mikrotik router. Jadi di sini kita mengimplementasikan beberapa eh, kontrol akses. Yang pertama kita implementasikan adalah firewall karena ini adalah lembaga pendidikan, jadi jelas kita pakaikan firewall untuk beberapa akses-aksesnya. Kemudian kita juga pasang ini ya, kita pasang DNS. Di sini DNS-nya kami menggunakan Open Open VPN dari DNS Open VPN yang gratis dan itu lumayan bagus juga untuk DNS servernya. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah pada saat kami melakukan ini apa namanya tes apa namanya penggunaan internet gitu. Jadi sekitar 70-an orang, kurang lebih 70-an orang itu memutar media dan sebagainya kita untuk mengetes kecepatannya seperti apa. Seperti itu. Kemudian untuk ininya sendiri posternya bisa diperlihatkan Mas. Ya, ya, ini adalah poster dari proyek kami. Ini secara garis besar sudah menjelaskan proyek kami dari awal sampai akhir. Kemudian di mungkin pindah ke saya Mas ya, pindah ke saya untuk saya beri ini saya tampilkan panduannya. Sebentar Mas ya. Boleh, Mas? Ya, saya akan sharing untuk panduan teknisnya. Oke, baik. Jadi ini adalah apa namanya eh, panduan teknis implementasinya kita sudah buatkan dari awal sampai eh, apa namanya akhir. Mungkin di akhir-akhir nanti perlu ditambahkan sedikit adalah gambar-gambar atau desain-desain topologinya perlu dimasukkan di sini. Kemudian bagaimana setting-setting firewall, kemudian setting DNS server dan lain sebagainya nanti juga akan kami lengkapi di sini di apa namanya di eh, dokumentasi ini, panduan teknisnya ini. Kemungkinan nanti dokumentasinya ini juga akan kami submit juga bersama dengan tugas presentasi ini. Oke, saya rasa ini saja ya untuk laporan dan presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Mas Rivaldi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ahyat atas waktunya. Mungkin dari moderator
Itu saja yang bisa disampaikan. Memang untuk kebutuhan internet di era globalisasi ini sangat-sangat dibutuhkan. Jadi memang kenapa di pesantren Mojokerto itu menyediakan internet provider apa ya, Starlink, karena memang yang pertama daerahnya itu sangat terpencil dan juga yang namanya jaringan itu pasti ada. Jadi memang Starlink itu sangat membantu di setiap yang ada di pesantren-pesantren yang ada di daerah-daerah pelosok. Jadi memang bukan hanya di pesantren, karena memang kebutuhan internet itu bukan untuk kebutuhan pesantren, banyak kebutuhan-kebutuhan yang lainnya seperti pekerjaan lainnya yang sangat membutuhkan yang namanya jaringan internet. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.